Kenapa Allah itu disebut Maha Pengasih? Karena semuaan dikasih. Yang beriman dikasihnya, yang kafir dikasihnya, yang taat dikasihnya, yang ahli maksiat pun dikasihnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Nah, kalau urusan sayang ini Allah ada semuaan sayang. Banyak orang yang dikasih Allah harta tapi kada disayang Allah. Banyak orang-orang yang kaya raya dikasih Allah segala macam nikmat dunia, tapi sedikit pun orang itu tidak ada kasih sayang Allah. Orang-orang kafir, orang-orang yang dilanjur maksiat kepada Allah, tapi hartanya melimpah ruah. Nah, ini orang hanya sampai Ar-Rahman, tapi kada sampai Ar-Rahim. Kalau kita taat kepada Allah, kita dimakmurkan oleh Allah, ditambah lagi disayang oleh Allah, nah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa idza qulta a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan apabila engkau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ini dibaca sesudah selesai doa iftitah. Fa'lam annahu aduwuka wa mutarassidun li sarfi qalbika 'anillahi azza wa jal. Ketahuilah bahwa syaitan itu musuh engkau dan selalu mengintai untuk memalingkan hati engkau daripada Allah azza wa jal. Selalu berusaha syaitan itu agar kita ini lupa dengan Allah. Hasadan laka ala munajatika ma'allah azza wa jal wa sujudika lahu. Karena syaitan itu dengki. Syaitan itu dengki bagi engkau atas munajatnya engkau beserta Allah azza wa jal dan sujudnya engkau bagi Allah. Orang yang dengki itu orang yang selalu berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang yang didengkinya itu. Kita bisa munajat kepada Allah, bisa sujud kepada Allah, itu adalah merupakan nikmat yang besar diberikan kepada kita. Nah, oleh karena itu syaitan yang dengki ini dia berusaha sekuatnya untuk menghilangkan nikmat itu daripada kita. Ma'annahu lu'ina bisababi sajdatin wahidatin tarakaha, serta bahwa syaitan itu dilaknat dengan sebab satu sujud yang dia tinggalkan. Syaitan dilaknat oleh Allah sepanjang masa akibat dia kada mau sujud, kada mau hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa anna isti'azataka billah subhanahu minhu bitarki ma yuhibbuhu wa tabdilihi bima yuhibbullah azza wa jal.
bahwa berlindungnya engkau dengan Allah dari syaitan itu dengan meninggalkan sesuatu yang disukai oleh syaitan dan menggantinya dengan sesuatu yang disukai oleh Allah. Itu maksudnya berlindung itu. Pengertian kita berlindung dengan Allah dari syaitan adalah dengan meninggalkan yang dicintai syaitan diganti dengan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. La bimujarradi qaulik, bukan semata-mata perkataan engkau. Itu kada cukup hanya dengan aku berlindung dengan Allah dari syaitan. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan. Sementara yang disukai syaitan masih kita lakukan. Yang disukai Allah masih ditinggalkan. Itu kada bermanfaat. Jadi kita berlindung dengan Allah dari syaitan itu mesti dengan meninggalkan yang dicintai syaitan diganti dengan yang dicintai oleh Allah. Fa inna man qasadahu sab'un aw aduwwun liyabtarisahu aw liyaqtulah faqala a'udzu minka bihadzal hisnil hasin wa huwa sabitun ala makanih dzalika la yanfa'uh bal la yufiduh illa bitabdidil makan. Orang yang dituju oleh binatang buas atau orang yang didatangi oleh musuh untuk menerkamnya atau membunuhnya, lalu dia berkata, aku berlindung dengan engkau dengan ini benteng yang kuat, sedangkan dia tetap di atas tempatnya yang demikian itu dan tidak berlari, maka itu tidak akan memberi faidah akan dia, tidak akan memberi manfaat akan dia, kecuali dengan menggantikan tempat, berpindah tempat kepada tempat yang aman. Datang binatang buas kepada kita. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari binatang buas. Tapi bagaimana? Mestinya berlindung dengan Allah dari binatang buas, cari tempat yang aman. Datang musuh hendak membunuh kita, aku berlindung dengan Allah daripada musuh ini. Tapi diam dari tempat itu, kada mencari tempat yang aman. Nah itu kada bermanfaat akan dia. Nah demikian pula kita berlindung dengan Allah dari syaitan, sementara kita masih melakukan yang disukai syaitan, itu ucapan seperti a'udzubillah minasyaitonirrajim itu tidak berfaedah akan dia. Fakadzalika may yatba'u syahawati allati hiya mahabbus syaitan wa makarihur rahman fala yughnihi mujarradul qaul. Demikian orang yang mengikuti hawa nafsunya yang itu merupakan yang dicintai syaitan dan yang dibenci Tuhan, tidak mengayakkan akan dia semata-mata perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang berada di tempat maksiat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi di tempat maksiat berdiamnya. Nah, ucapan a'udzubillah itu tidak mengayakkan akan dia. Mestinya tinggalkan tempat maksiat itu, cari tempat yang tidak ada maksiat. Di situ berlindung dengan Allah dari syaitan. Nah, itu yang benar. Itu yang benar. Wa man ittakhadha ilahahu hawahu fahuwa fi midani syaitan la fi hisnillahi ta'ala. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, ada depan kita menuhanakan hawa nafsu itu,
Tapi pada praktiknya kita ini menuhankan hawa nafsu. Secara lisan kita kadang mengakui hawa nafsu Tuhan. Secara i'tikad kita kadang mengakui hawa nafsu itu Tuhan. Tapi secara praktik kita mengakui hawa nafsu itu Tuhan. Buktinya kita selalu menuruti apa yang diperintah hawa nafsu. Selalu mentaati apa yang disuruh oleh hawa nafsu. Ditakuni, ditanya, hawa nafsu Tuhan kah? Kada. Tapi kenyataannya dia menuruti apa yang disuruh hawa nafsu. Jadi pada hakikatnya orang ini adalah hambanya hawa nafsu. Orang yang menjadikan hawa nafsu itu Tuhannya, orang yang menjadikan hawa nafsu itu tempat ikutannya, dia berada di dalam medan syaitan, bukan dalam benteng Allah. Bukan dalam benteng Allah. Jadi ucapan a'udzubillah minasyaitonir rajim yang berapa kali sehari kita ucapkan itu kada berfaedah kalau kita kada memindah diri kita dari medan syaitan kepada benteng Allah Azza wa Jalla. Wa'lam anna min makayidihi ayyushghilaka fi salatika bi dzikril akhirah wa tadbiri fi'lil khairat liyamna'aka an fahmi ma taqra. Ketahuilah bahwa sebahagian tipu daya syaitan bahwa dia menyibukkan engkau dalam sembahyang itu dengan mengingat akhirat. Itu membaca Fatihah, baca Fatihah. Tapi yang keingatan justru surga, yang keingatan neraka, yang keingatan azab kubur. Nah itu tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Dan merancang perbuatan kebaikan. Kita membaca Fatihah, tapi hati kita ini mengatur perbuatan-perbuatan baik. Kita sembahyang membaca Fatihah. Kalau dalam hati kita, kayaknya aku sembahyang ini membaca Quran, kayaknya aku sembahyang ini bersedekah, kayaknya aku sembahyang ini membaca salawat. Padahal yang kita baca waktu itu surah Fatihah. Nah itu adalah tipu daya syaitan. Kita kira itu khusyuk, kita kira itu kebaikan, karena mengingat akhirat, karena mengatur, merencanakan perbuatan baik. Nah padahal itu tipu daya syaitan agar mencegah engkau dari mempaham yang kamu baca. Supaya kita jangan paham apa yang kita baca, syaitan mengganggu kita dengan mengingat-ingat neraka, mengingat-ingat surga, mengingat azab kubur, mengingat hari kiamat, mengingat timbangan amal. Padahal itu tipu daya syaitan. Supaya kita kada ada kesempatan lagi untuk mempaham apa yang kita baca daripada bacaan sembahyang itu. Fa'lam anna kullama yushghiluka an fahmi ma'ani qira'atika fahuwa waswasun. Ketahuilah bahwa tiap-tiap yang menyibukkan engkau dari mempaham makna-makna bacaan engkau itu adalah waswas, namanya gangguan dari syaitan. Apapun yang mencegah kita dari mempaham makna-makna yang kita baca itu adalah gangguan syaitan. Fa inna harakatal lisan ghairu maqsudah badil maqsudu minha ma'aniha badil maqsudu ma'aniha, karena gerakan lisan itu tidaklah dimaksud, tetapi yang dimaksud makna-makna daripada bacaan gerakan lisan itu. Jadi hati-hati, perbuatan baik tapi kalau salah tempatnya jadi kada baik. Salah tempatnya kada baik. Mengingat akhirat itu sesuatu yang terpuji. Mengingat mati sesuatu yang terpuji. Tapi bila itu di dalam sembahyang, waktu kita membaca surah Fatihah, itu sesuatu yang tercela. Tercela. Waktu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, hati kita ingat sakitnya orang dalam neraka.
Nah itu kada pas. Padahal mengingat sakitnya orang dalam neraka itu baik, tapi letaknya itu bukan waktu kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Kita mengatur waktu untuk ibadah itu bagus. Kayaknya aku jam ini hendak sembahyang, jam 2 kayaknya hendak baca Quran, jam 3 nuntut ilmu, jam 4 hendak silaturahmi. Memang merancang ibadah itu bagus. Tapi kalau merancang itu waktu kita membaca at-tahiyatul mubarak, nah ini sesuatu yang tercela. Sesuatu yang tercela. Dan itu adalah tipu daya syaitan. Dikira kita itu sudah baik, dikira kita itu sudah khusyuk, padahal itu tipu daya. Mestinya kita baca Fatihah, kita baca tahiyat, itu kita paham maknanya. Nah, dari paham makna itulah akan timbul rasa-rasa dalam sembahyang. Ada rasa takut, ada rasa harap, ada rasa malu. Itu timbulnya daripada mempaham kalimat-kalimat yang kita baca di dalam sembahyang itu. Nah, kemudian setelah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qulta bismillahirrahmanirrahim fa'tu bihi at-tabarruka, datangkanlah dengan panwi bihi at-tabarruka, niatkan dengannya itu bismillahirrahmanirrahim adalah untuk mengambil barakah, libtida'il qiraah, untuk memulai membaca li kalamillah, bagi kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, aku mulai membaca kalam Allah. Memaham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, aku yang pengasih penyayang, aku mulai membaca Al-Quran, aku mulai membaca surah Fatihah. Jadi juga wafham anna ma'naha annal umura kullaha billah subhanahu, dan pahamlah bahwa makna bismillahirrahmanirrahim itu bahwa seluruh perkara itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh perkara ini ada, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa didengar, itu dengan sebab diadakan oleh Allah. Kenapa ini ada? Karena diadakan Allah. Kenapa ini bisa melihat? Karena dilihatkan oleh Allah. Kenapa ini bisa mendengar? Didengarkan oleh Allah. Kenapa ini bisa berjalan? Dijalankan oleh Allah. Nah, segala perkara itu dengan Allah. Itu ungkapan bismillah. Nah, wa iza kanatil umuru bihi ta'ala, bila sudah perkara-perkara itu seluruhnya dengan Allah, fala jara makana, tidak boleh tidak adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, itu sambungannya. Jadi sesudah kita mempaham bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, aku mulai membaca Quran, aku mulai membaca surah Fatihah, dan segala sesuatu itu adalah dengan Allah. Nah, sambung alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji bagi Allah, bukan kepada barang ini yang kita puji, karena barang itu diadakan oleh Allah. Yang kita puji tentu yang mengadakan barang itu. Nah, barang ini maujud, bisa dilihat karena diadakan oleh Allah. Tanpa diadakan Allah, kada bisa dilihat. Jadi yang kita puji itu bukan manusianya, bukan barangnya, tapi Allah yang mengadakan itu. Nah, lalu alhamdulillah, alhamdulillah. Sesudah membaca bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan alhamdulillah, puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Wa ma'nahu, makna alhamdulillah, anna syukra lillah, bahwa syukur itu bagi Allah. Syukur itu bagi Allah. Izin ni'amu minallah, karena nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah. Kenapa kita bersyukur bagi Allah? Bahasa
bahasa ringkasnya berterima kasih. Berterima kasih itu kepada Allah. Karena apa? Karena nikmat-nikmat itu semua datangnya dari Allah. Jadi kita mesti berterima kasihnya kepada Allah. Nah, kalau berterima kasih juga kepada makhluk, berterima kasih juga kepada perantara makhluk-makhluk ini, terima kasihlah sekedar apa yang disuruh oleh Allah. Tapi hakikatnya berterima kasih itu kepada Allah. Nah, karena nikmat seluruhnya datang dari Allah. Walaupun kelihatannya dari si fulan, dari si B, si C, si D yang datang mengantar nikmat kepada kita ini, tapi pada intinya dari Allah seluruhnya itu. Wa may yara min ghairillahi ni'matan, siapa yang melihat dari selain Allah nikmat. Ia melihat nikmat ini dari selain Allah. Ia melihat nikmat ini dari orang kaya. Ia melihat nikmat ini dari atasannya. Dia melihat nikmat ini dari orang tuanya. Au yaqsidu ghairallah subhanahu bi syukrih, atau dia mengkasat selain Allah dengan bersyukur. La min haitsu innahu musakharun min Allah azza wajalla, bukan dari sekira-kira bahwa selain Allah itu ditundukkan dari Allah. Nah, fabi tasmiyatihi, maka pada bismillahnya, wa tahmidihi, alhamdulillahnya, nuksanun kurang, biqadri iltifatihi, dengan kadar berpalingnya dia, dengan kadar berpalingnya dia ila ghairillah ta'ala, kepada selain Allah ta'ala. Orang yang menganggap bahwa nikmat ini datangnya dari dia, bukan dari Allah. Nah, ini orang yang selama ini mengucap alhamdulillah itu kurang, kada sempurna. Orang yang sempurna mengucap alhamdulillah itu orang yang mengakui bahwa nikmat seluruhnya dari Allah. Nah, itu. Fa'idha qulta, bila engkau mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, artinya sudah tahu semuaan, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa Allah itu disebut Maha Pengasih? Karena semuaan dikasih. Yang beriman dikasihnya, yang kafir dikasihnya, yang taat dikasihnya, yang ahli maksiat pun dikasihnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Nah, kalau urusan sayang ini Allah kada semuaan sayang. Banyak orang yang dikasih Allah harta tapi kada disayang Allah. Banyak orang-orang yang kaya raya dikasih Allah segala macam nikmat dunia, tapi sedikit pun orang itu tidak ada kasih sayang Allah. Orang-orang kafir, orang-orang yang dilanjur maksiat kepada Allah, tapi hartanya melimpah ruah. Nah, ini orang hanya sampai Ar-Rahman, tapi kada sampai Ar-Rahim. Kalau kita taat kepada Allah, kita dimakmurkan oleh Allah, ditambah lagi disayang oleh Allah, nah itu Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Waktu mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, fa'ahdir fi qalbika jami'a anwa'i lutfihi, sekalian macam-macam kelembutan Allah. Litattadhiha laka rahmatuh, supaya nampak bagi engkau rahmatnya. Fayambaisu bihi raja'uk, maka timbullah dengan demikian harapan engkau kepada Allah. Jadi di waktu kita mengucap Ar-Rahmanir Rahim itu hati kita sejuk. Ar-Rahmanir Rahim, hati kita nyaman waktu mengucapkan, karena kita merasa bahwa kita ini disayang, diberi oleh Allah. Kita nampakkan waktu mengucap itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman dan sebagainya.
fayambaizu bi raja'uk, maka timbullah dengan itu harapan engkau kepada Allah. Kita ini berharap kepada Allah karena kita tahu Allah itu pengasih, penyayang. Kita misalnya kita tahu ada orang kaya, orang maha kaya, tapi orangnya ini kejam. Orangnya ini kejam. Wanita kita datang ke rumahnya nak berhutang duit, apalagi minta. Kita tahu orang itu kejam, orang itu kikir, walaupun hartanya banyak. Nah kita datang ke rumahnya, wanita kita berhutang pang duit, minjam pang kadewani. Karena kita sudah tahu orang ini kaya, sombong, kikir, kejam. Jadi harapan tuh ada dalam hati kita kepadanya. Nah coba kalau kita tahu orang itu maha kaya, orangnya ramah tamah, orangnya pemurah, orangnya penyayang, kita wani datang ke sana dan ada harapan kita dapat pinjaman darinya atau pemberian daripadanya. Nah demikianlah sebagai contoh bahwa Allah itu kita yakini adalah Tuhan maha pengasih, maha penyayang, lalu kita bisa berharap dapat rahmatnya, kita bisa berharap masuk surga, kita berharap terhindar dari neraka karena kita tahu Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Summastanir min qalbika ta'zima wal khawfa biqaulik, kemudian terangi daripada hati engkau akan mengagungkan Allah dan takut dengan perkataan engkau maliki yaumiddin. Jadi waktu kita baca Fatihah itu ada berapa macam perubahan hati kita, tergantung apa yang kita baca. Waktu kita baca alhamdulillahirabbil alamin, kita melihat banyaknya nikmat yang diberikan Allah yang mesti kita syukuri. Waktu kita baca Ar-Rahmanir Rahim, kita rasakan sayang Allah, rahmat Allah kepada kita. Membaca Maliki Yaumiddin, ada mengagungkan Allah dan takut kepadanya. Ammal azamah, adapun keagungan, pali annahu la mulka illalah, adapun keagungan Allah bahwasanya tidak ada kerajaan kecuali bagi Allah. Wa ammal khauf, adapun takut, pali hauli yaumil jaza, karena huru hara hari pembalasan wal hisab, alladzi huwa malikuh, yang mana Allah itulah pemiliknya. Al-maliki yaumiddin, raja pada hari kiamat. Bila kita ingat Tuhan itu raja, lalu kita takzim, mengagungkan. Kita ingat hari kiamat, takutan. Di situ hari yang sangat huru hara. Nah, ucapan kita dalam sembahyang atau di luar sembahyang maliki yaumiddin, itu ada mengagungkan Allah dan ada takut kepada yaumil hisab, pada hari hisab itu. Nah, jadi kalau kita sembahyang demikian, nah ini sembahyang sudah masuk dalam golongan khusyuk. Kalau kita mampu menghadirkan itu. Summa jaddidil ikhlasa, kemudian perbaharui ikhlas biqaulik, dengan perkataan engkau, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Ini memperbaharui keikhlasan kita. Di awal sembahyang kita sudah ikhlas dengan perkataan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ibadahku, hidupku, matiku itu karena Allah. Itu sudah ikhlas. Nah, berjalan perbaharui lagi ikhlas itu, jangan sampai hilang dengan bacaan kita iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah, hanya kepada engkau kami menyembah, patuh dan taat. Wajaddidil ajza wal ihtiyaja wat tabarru'a minal hauli wal quwwah,
dan perbaharuilah lemah berhajat berlepas dari daya upaya di kaulika wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu kita mengucapkan iyyaka na'budu itu untuk memperbaharui ikhlas kita. Kita mengucap wa iyyaka nasta'in untuk merasakan bahwa diri kita ini kada mampu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Maka jadi tolong kada kau beribadah artinya. Wa tahaqqaq annahu ma tayassarat ta'atuka illa bi'anatih, dan yakinilah bahwa tidaklah mudah, tidaklah bisa engkau taat illa bi'anatih, kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya tadi wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Wa anna lahul minnata, dan bahwa bagi Allah jualah jasa. Allah yang berjasa, Allah yang memberikan kita nikmat. Idz waffaqaka li ta'atih, ketika Allah berikan engkau taufik untuk taat kepadanya. Nah, jadi kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ucapan yang mantap. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Ini berarti ikhlas. Wa iyyaka nasta'in itu menunjukkan kita kada berdaya upaya kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian summa ayyin su'alak, kemudian tentukan permintaan engkau. Wala tatlub, jangan engkau minta illa ahamma hajatik, kecuali hajat yang paling penting. Wa qul, katakan, baca ihdinas siratal mustaqim. Summa ayyin su'alaka wala tatlub illa ahamma hajatik wa qul ihdinas siratal mustaqim. Di waktu kita membaca iyyaka na'budu, yang artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Itu pengakuan bahwa kita beribadah itu semata-mata karena Allah. Iyyaka, hanya kepada Engkau kami beribadah. Nah, itu menunjukkan pengakuan bahwa kita ikhlas dalam beribadah. Kemudian dilanjutkan dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Di situ adalah pengakuan bahwa kita tidak mempunyai kemampuan, kita kadang mempunyai daya, kadang mempunyai upaya, kekuatan untuk beribadah kepada Allah kalau tidak ada pertolongan Allah. Wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian sesudah itu tentukanlah permintaan engkau. Ayyin su'alak, tentukan permintaan engkau. Sesudah kita mengakui kita ini beribadah karena Allah, sesudah mengakui bahwa kita ini lemah, minta pertolongan Allah, tentukan permintaan engkau. Dan jangan kamu minta kecuali yang paling utama di antara hajat engkau. Kebutuhan kita banyak kepada Allah, keperluan kita banyak kepada Allah. Tapi dalam waktu yang singkat itu kita pilih keperluan yang paling perlu di antara yang perlu. Apa yang kita minta saat itu? Waqul, katakan ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini yang paling perlu.
tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Artinya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, berikan kami hidayah untuk menuju jalan yang lurus, jalan yang kadang menyimpang ke kanan atau ke kiri, jalan siratal mustaqim. Alladzi yasuquna, yang membawa kepada kami, ila jiwarika, kepada kedekatan engkau, wa yufdi bina ila mardatik, dan membawa dengan kami kepada keridhaan engkau. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itulah jalan yang membawa kita kepada kedekatan dengan Allah. Jalan yang lurus itulah yang membawa kita kepada keridhaannya. Nah, wazidhu syarhan wa tafsilan wa ta'kidan wa istishhada, tambahkanlah akan permintaan engkau tadi penjelasan, perincian, penguatan dan penyaksian. Billadzina afadha alaihim ni'matal hidayah, dengan orang-orang yang Allah limpahkan atas mereka nikmat hidayah, minan nabiyyin, daripada para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, dunal ladzina ghadiba alaihim, bukanlah orang-orang alladzina ghadiba alaihim, yang dimarahi atas mereka, minal kuffar, daripada orang-orang kafir, wazzaidin, dan orang-orang yang sesat. Nah, setelah kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu di hati kita kita minta petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu macam apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, nabi-nabi, para aulia, para salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang dimarahi atasnya, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Nah, itu perincian siratal mustaqim tadi maksudnya. Summal tamisil ijabah, kemudian tuntutlah kepada Allah agar diperkenankan, waqul, dan ucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Artinya perkenankanlah permintaan kami ini. Nah, jadi itu makna-makna yang mesti kita hadirkan di dalam hati sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah tadi. Apabila kita membaca ihdinas siratal mustaqim, hati kita tidak minta jalan yang lurus, maka kita tidak hadir ngarannya. Ihdinas siratal mustaqim, mestinya di hati kita, tunjukilah kami ya Allah ke jalan engkau yang lurus. Nah, kalau demikian hati kita, berarti itu sudah benar. Nah, bila kita mengucap ihdinas siratal mustaqim, tapi hati kita tidak minta petunjuk kepada Allah, berarti hati kita lalai. Walaupun hati kita sibuk memikirkan hal-hal tentang keagamaan. Misal kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita keingatan mati, keingatan munkar nakir, keingatan dihisab. Itu pun tipu daya syaitan untuk memalingkan kita dari menghadirkan makna bacaan yang kita baca itu. Walau lam yakun laka min salatika hazzun siwa zikrillah fi jalalihi wa 'azamatihi fanahika bidzalika ghanimatun fakaifa bima tarjuhu min sawabihi wa fadlihi. Jikalau tidak ada bagi engkau dari sembahyang engkau itu bagian selain mengingat Allah pada kebesarannya dan
keagungannya, maka cukuplah engkau dengan yang demikian itu suatu keberuntungan. Maka bagaimana lagi dengan sesuatu yang kamu harapkan akan dia daripada pahalanya dan anugerahnya. Wa kadzalika yambagi an tafhama ma taqra'uhu minas suwar. Dan seperti demikianlah semestinya bahwa engkau mengerti, paham apa yang kamu baca dari surah-surahnya. Kan sesudah Fatihah kita disuruh membaca surah. Nah, baca surah. Nah, baca surah itu mestinya yang kita baca itu surah yang kita mengerti. Surah yang kita paham apa maksudnya. Qul huwallahu ahad, apa maksudnya? Allahus samad, apa artinya? Nah, tiap-tiap surah itu kita mesti paham. Untuk di dalam sembahyang ini, surah pendek tapi paham itu lebih baik daripada surah panjang namun kita kadang mengerti apa yang kita baca. Karena sembahyang ini munajat. Sembahyang ini adalah dialog kita dengan Allah. Walaupun kulhu, tapi kita paham, kita bisa menghadirkan hati. Nah, itu lebih baik daripada kita baca surah Wadduha tapi kada paham maksudnya. Nah, seperti demikianlah semestinya engkau paham apa yang engkau baca dari surah-surah itu. Fala taghful, jangan engkau lalai. Fala taghfulu, maka engkau tidak lalai an amrihi. Fala taghfulu, maka engkau tidak lalai dari perintah Allah, wa nahyihi, larangannya, wa wa'dihi, janjinya, wa wa'idihi, ancamannya, wa mawa'izihi, nasihat-nasihatnya, wa akhbari anbiya'ihi, habar-habar tentang nabi-nabinya, wa zikri minnatihi, menyebutkan nikmat-nikmatnya, wa ihsani, kebaikan-kebaikannya. Namun kita paham, nah, kita kada lupa, kada akan lalai dari apa yang terkandung di dalam surah yang kita baca itu. Karena surah yang kita baca itu bisa artinya perintah, bisa artinya ada larangan, bisa dalam surah yang kita baca itu ancaman, nasihat, kisah nabi-nabi dan sebagainya. Kalau kita paham, nah kita kada akan lalai daripada makna-makna itu. Walikulli wahidin haqqun, dan tiap-tiap satu itu ada hak yang mesti kita laksanakan. Waktu kita membaca perintah Allah, mestinya apa yang disambut oleh hati kita. Waktu kita membaca larangan Allah, apa yang mestinya kita sikapi dalam hati kita. Nah, itu masing-masing ada hak. Jangan berlalu. Jangan berlalu. Parraja haqqul wa'di. Mengharap itulah haknya janji. Haknya janji. Apabila surah yang kita baca itu isinya menerangkan tentang janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman, nah maka kita di situ mestinya ada menyimpan harapan kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang demikian itu. Wal khaufu haqqul wa'id, dan takut itu haknya ancaman. Apabila surah yang kita baca, ayat yang kita baca itu isinya ancaman-ancaman Allah kepada orang yang menentang Allah, ancaman Allah kepada orang yang maksiat, nah hendaknya kita waktu membaca itu ada takut dalam hati kita. Nah, itu keseimbangan, kesesuaian antara ayat dengan haknya.
Wal azmu haqqul amri wan nahyi, mencita-cita itu adalah haknya perintah dan larangan. Nah, bila ayat yang kita baca ini adalah perintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, misalnya hai orang yang beriman takwalah kepada Allah. Ayat yang kita baca ini isinya perintah. Nah, mestinya hati kita ada cita-cita untuk melaksanakan perintah. Jadi bukan hanya paham dengan ayat yang dibaca, tapi lebih dari itu. Paham yang kita baca ini perintah Allah, dalam hati kita ada cita-cita untuk melaksanakan perintah itu. Larangan. Ayat yang kita baca ini isinya larangan-larangan dari Allah. Allah melarang ini, melarang itu. Nah, bukan hanya sekedar kita memahami itu, tapi dalam hati kita ada niat untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah itu. Nah, wal itti'azu haqqul mau'izah, mengambil pepadah, mengambil nasihat, mengambil pelajaran, itu merupakan haknya nasihat. Misalnya wal asri innal insana lafi khusr, demi masa bahwa manusia itu adalah dalam kerugian. Nah, itu kan nasihat dari Allah. Nah, kita hendaknya mengambil pelajaran dari itu. Wasyukru haqqul minnah, syukur dalam hati itu hak nikmat. Apabila ayat ini bercerita tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nah, mestinya hati kita menyambut dengan syukur terhadap nikmat itu. Wal i'tibar, dan ma'i'tibar haqqu akhbaril anbiya, haknya berita-berita para nabi. Kalau ayat ini menceritakan tentang nabi-nabi dahulu, nah dalam hati kita itu mengambil pelajaran, mengambil i'tibar. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan sembahyang khusyuk itu. Jadi bacaannya, tahu maknanya, tahu tujuannya, dan hati ada menyambut, menyikapi mestinya dengan apa? Dengan apa? Wa takunu hadhil ma'ani bihasabi darajatil fahmi, dan adalah ini makna-makna dengan sekira-kira derajat pemahaman seseorang. Antara seseorang dengan orang lain tuh kada sama pemahamannya. Ada yang luas pemahamannya dengan ayat yang dibacanya, ada yang biasa. Wa yakunu bihasabi wufuril ilmi wa safail qalbi, dan itu sekira-kira sempurnanya, banyaknya ilmu dan kebersihan hati. Bila orang ini banyak ilmunya, hatinya bersih, pahaman ayat tentu lebih luas daripada orang yang sedikit ilmunya. Wa darajatu dzalika la tanhasiru, dan derajat yang demikian itu adalah tidak terbatas. Jadi kadakawa kita sembahyang itu khusyuk, kadakawa kalau kita kada ada usaha untuk mempelajari makna-maknanya. Itu utama dulu, pelajari maknanya. Di situ akan timbul kena yang lain-lainnya. Pelajari maknanya, pahami, nah sikapi. Nah, dengan demikian akan bisa sembahyang itu menjadi praktik dalam hidup. Kalau sembahyang itu kada paham apa yang dimaksud, jauh daripada khusyuk, jauh daripada sembahyang itu berfaedah kepadanya. Wassalatu miftahul qulub, sembahyang itu adalah kuncinya hati. Fiha tankashifu asrarul kalimat, pada sembahyang itu terbuka rahasia-rahasia kalimat. Fahadhi haqqul qiraah, inilah haknya bacaan. Wa huwa haqqul azkar, itulah haknya zikir. Wa tasbihat, dan tasbih aidan pula. Thumma yura'il haibata fil qiraah, kemudian dia menjaga akan haibah dalam bacaannya. Fayurattilu, maka dia mentartil. Wala yasrudu, dan tidak cepat. Kalaunya kita membaca itu cepat, kada kawa kita sempat memahami itu. Arti ingin bisa kada sempat.
kalajuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ada sambat lagi arti ini tuh. Fa inna dzalik, karena itu membaca dengan tartil, dengan perlahan, aisaru lita'ammul, itu lebih memudahkan untuk memikirkan, merenungi maknanya. Jadi sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat, tapi bagus tartil, ganal pahalanya daripada sembahyang banyak tapi kada kakaruan itu. Kada kakaruan sembahyangnya. Duit kayak duit juga 2 lembar cuma ratusan ribu. 2 lembar cuma 200.000. Nah, pada duit sekantungan berabi-rabi duitnya ribuan pulang semua anak, ya itu. Nah, jadi wa amma dawamul qiyam, adapun kekalnya berdiri. Sembahyang kita berdiri kan, berdiri. Fa innahu tambihun, itu menjaga akan ala iqamatil qalbi ma Allah azza wajal, menjaga akan atas tegaknya hati beserta Allah, ala na'tin wahid minal hudur, atas satu macam daripada kehadiran hati. Jadi berdiri lurus, berdiri tegak menghadap satu arah kiblat itu hanya simbol. Agar hati kita demikian juga, hati kita lurus tegak, kada ke kiri ke kanan, ke muka kada ke belakang. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu menghadapi orang yang sembahyang selama orang yang sembahyang itu tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Baik itu zahir atau batinnya. Nah, kita sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, hati kita paham, hati kita mengerti. Bismillahirrahmanirrahim itu hadir. Nah, Allah menghadapi kita. Begitu hati kita sudah ke rumah, hati kita sudah ke tempat lain, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah sudah meninggalkan kita. Allah sudah berpaling daripada kita. Nah, Allah tuh selalu menghadapi kita sembahyang selama kita kadang menoleh ke kiri ke kanan, baik zahir maupun batin. Kalau zahir kepala ke kiri ke kanan. Misalnya sembahyang kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, ada berbunyi sebelah kanan menoleh, Allah berpaling. Allah akan selalu menghadapi kita selama kita kadang menoleh, baik zahir maupun batin kita. Nah, wa kama tajibu hirasatur ra'si wal 'ain 'anil iltifat idal jihad, sebagaimana kita mesti menjaga kepala, menjaga mata daripada menoleh ke kiri ke kanan. Fakadzalika tajibu hirasatus sir, demikian pula mestinya kita menjaga hati minal iltifat, daripada menoleh ila ghairi shalah, kepada selain sembahyang. Faidal tafata ila ghairihi, bila mana hati ini sudah menoleh kepada selain Allah. Kita kan ini ngarannya hati bolak-balik, sekejap pun bisa lurus, bisa ke mana. Nah, bila hati kita menoleh ke kiri ke kanan, kada sesuai lagi lawan apa yang kita baca, fadzakirhu, ingati. Nah, ingati dia, ingati bittila'illah alaih, dengan bahwa Allah mengetahui ini. Nah, ingati, kalau engkau kesana kemari hati ini Allah tahu nih. Wa biqubhit tahawun bil munaja inda ghaflatil munaji, dan jahatnya meremehkan dengan orang yang dimunajati ketika lalainya orang yang bermunajat itu. Alangkah jahatnya kalau kita lingah di hadapan orang yang kita munajati itu. Nah, liyauda ilaih, agar kembali hati itu kepada hadir. Nah, ingati.
Walzamil khusyu'a lil qalbi, lazimilah khusyuk bagi hati. Fa innal khalasa anil iltifat, karena terlepas daripada menoleh ke kiri ke kanan, batinan baik hati, wa zahiran baik anggota zahir, samaratul khusyuk, itulah khusyuk. Itulah khusyuk. Orang yang hatinya sesuai dengan apa yang diucapkannya, lurus, itu khusyuk. Dan lagi tubuhnya pun, zahirnya pun demikian. Wa mahma khasya'al batin khasya'al zahir. Apabila batin seseorang itu khusyuk, maka zahir pun akan ikut khusyuk. Kalau orang itu khusyuk hatinya, maka kadang akan menoleh matanya ke kiri ke kanan, apa kepalanya. Kalau khusyuk. Jadi sembahyang orang khusyuk itu rapi, tertib, bagus. Wa mahma khasya'al batin khasya'al zahir. Bila mana batinnya khusyuk, zahirnya ikut khusyuk. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa qad ra'a rajulan musalliyan ya'bathu bi lihyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau sedang melihat seorang laki-laki yang sembahyang, yang main-main dengan janggutnya. Sembahyang juga kadang musut janggut, kadang musut janggut. Orang ada sembahyang di hadapan Nabi, di hadapan Nabi sembahyang. Lalu Rasulullah bersabda, amma hadza law khasha'a qalbu la khasha'at jawarihu. Ujar Nabi, adapun ini orang yang sembahyang nih, jikalau khusyuk hatinya, niscaya khusyuk juga anggota tubuhnya. Artinya kalau nya khusyuk ada apa sembahyang, janggut, mejurakan baju kah, apakah dibujurakan. Jakanya khusyuk ada mau jam itu. Nah, itu pertanda bahwa orang ini kada khusyuk. Oleh karena itu zahir tubuhnya menurut hatinya, menuruti hatinya. Fa innar ra'iyah bihukmir ra'i, karena rakyat itu dengan ketentuan pemimpinnya. Kan hati pemimpin nih, hati pemimpin. Kalau pemimpin ini khusyuk, rakyat otomatis khusyuk. Kalau pemimpinnya sudah kada khusyuk, maka rakyat ini ke situ kamari, ke situ kamari. Walihada warada fid du'a, oleh karena ini ada mendatang dalam doa yang diajarkan Nabi, Allahumma aslihir ra'iyya war ra'iyya. Allahumma aslihir ra'iyya war ra'iyya. Ya Allah, baguskanlah pemimpin dan rakyat. Baguskanlah pemimpin dan rakyat. Wahuwa, yaitu pemimpin itu al-qalbu, hati maksudnya. Bila hati ini bagus, maka anggota tubuh lain akan mengikut menjadi bagus. Wal jawarih, dan anggota itu adalah rakyat. Anggota rakyat. Kalau orang hatinya khusyuk, maka matanya kadang akan ke sana kemari, tangannya kadang ke sana kemari, sesuai dengan apa yang digariskan di dalam sembahyang, dalam aturan-aturan sembahyang itu.